Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang kami cintai dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar masalah puasa, yaitu tingkatan-tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Di dalam kitabnya ini ada 3 tingkatan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau pengajian kita yang lalu atau 2 malam yang lalu tentang yang membatalkan puasa. Nah, saat ini kaum muslimin yang kami hormati serta jamaah yang kami cintai, adapun tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali ada 3 golongan. Yang pertama, puasanya orang-orang awam. Nah, di dalam kitab ini bahwa yang dimaksud dengan puasanya orang-orang awam itu adalah mereka yang hanya sekedar menahan makan atau tidak makan, tidak minum, serta tidak merokok dan tidak melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah. Jadi mereka hanya sekedar menahan, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian ini yang paling banyak kita temukan di antara kita, orang yang berpuasa hanya seperti ini keadaannya. Kemudian tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah golongan khusus atau puasanya orang khusus. Kalau tadi puasanya orang umum atau golongan awam, nah, yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Yang mana itu di samping dia berusaha menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak melakukan hubungan suami istri, termasuk di dalamnya menahan pandangan mata, pendengaran, lisan, dan seluruh anggota badan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka hadirin? Mereka ini adalah puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Jadi saya ulang lagi bahwa puasanya orang soleh adalah dia masuk di level yang kedua. Di samping dia menahan diri, menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, serta mempuasakan pandangannya, lisannya, pendengarannya, bahkan seluruh anggota badan, baik tangan, kaki, demikian pula pikirannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini puasanya khusus di atas khusus. Nah, level ketiga, mereka ini adalah golongan para anbiya, golongan para rasul, juga auliaullah, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menjaga itu semua tadi, yang pertama, yang kedua, dia juga mengendalikan hatinya dan pikirannya, tidak pernah putus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika pikirannya, hatinya lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menganggap bahwa puasanya ini sia-sia. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, sebagai manusia biasa, umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bukanlah seorang nabi, kita bukan seorang rasul, juga jauh dari
golongan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha berpuasa, yaitu puasanya orang-orang soleh. Yang mana itu? Saya ulangi kembali supaya bisa lebih jelas dan bisa kita menjaga selama kita berpuasa. Di samping tidak makan, tidak minum, juga tidak melakukan hubungan suami istri, juga mengendalikan pandangan mata dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk memandang lawan jenis dengan syahwat, itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, lisan. Nah, ini lisan, lidah kita. Ini lidah sangat berbahaya untuk merusak. Nah, bukan puasa kita batal sesungguhnya, tetapi amalnya yang hilang. Karena di dalam hadis As-Saim ada 5 yang membatalkan puasanya orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, al-kas, yaitu berdusta. Ya. Mulut atau lisan ketika berbohong 1 kali saja, sengaja atau tidak sengaja, maka itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, ada puasa zahir, ada puasa batin. Kalau yang kemarin yang kita bahas, yang membatalkan itu hanya membatalkan zahir. Ya, kalau yang kita kaji malam ini, yang membatalkan batin daripada puasa kita, lebih mengarah kepada pahala-pahalanya, termasuk berdusta. Jadi khusus di bulan Ramadan ini, maupun di luar Ramadan, kita berusaha jangan melakukan perbuatan tercela, termasuk berdusta. Bahkan berdusta ini, kata Rasulullah SAW, salah satu sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu suka berdusta. Kemudian yang kedua, wal ghibah. Ya, kita sering menceritakan keburukan orang lain. Tapi ada yang berkata, dia kan memang seperti itu Pak Ustaz. Itulah yang dinamanya ghibah. Kalau kita mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya fitnah. Jadi ghibah, fitnah, semua berbahaya. Termasuk sifat-sifat tercela yang dibenci oleh agama kita. Kemudian wan namimah, yang mana itu mengadu domba, ya, membuat kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan. Nah, sekarang ini banyak peluang-peluang untuk kita melakukan namimah, yaitu mungkin membuat satu status di medsos. Nah, ini bisa memperkeruh keadaan. Termasuk kita selaku umat Rasulullah, ini ujian hidup di akhir zaman. Dengan akses internet begitu mudah, sudah kita sampai di tangan, maka kita harus hati-hati. Berita-berita yang ada di media sosial, ketika berita itu tentang ghibah, maka lebih baik kita ya blokir saja, karena termasuk ya memperlihatkan atau menyebarkan aib saudara-saudara kita. Sementara ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, barang siapa menutup aibnya saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia sampai di akhirat. Jadi jangan kita pandang enteng, wahai saudara-saudaraku, tentang menggibah, termasuk namimah. Kemudian wal yaminul kasib, orang yang suka bersumpah palsu, sedikit-sedikit bersumpah, apalagi bersumpah bukan nama Allah. Ya, misalnya ada orang bersumpah, ini lebih fatal lagi, nakandri buaya atau nakandri pakamina kayu werasaya. Ini sumpah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumpah saja dengan nama Allah karena untuk membela diri, padahal tidak sesuai kenyataan, itu termasuk perbuatan besar. Dan di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar. Ya, salah satu diantaranya sumpah palsu. Nah, ini di bulan Ramadan bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian wan nadru bi syahwatin, nah, melihat dengan syahwat, termasuk memandang suami kita dengan syahwat, termasuk memandang istri kita dengan syahwat, apalagi bukan muhrim. Nah, hati-hati juga kalau melihat gambar-gambar di
HP itu juga bisa mengurangi pahalanya puasa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di hadis lain dari Aisyah, kam min sa'imil laisa lahu min siyamihi illal ju'al atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan cuma haus, yang mereka dapatkan cuma lapar. Nah, karena itu tadi, mereka tidak menahan pandangannya, mereka tidak mengendalikan lisannya, mereka tidak menahan pendengarannya. Jadi apa yang tidak boleh diucapkan juga tidak boleh, haram juga hukumnya untuk didengar. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamas shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya, perisai dari segala keburukan malapetaka di dunia, juga perisai nanti di hari kemudian dari neraka jahanam. Fa iza kana ahadukum sa'iman fala yarfus wala yajhar. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia sering berkata-kata kotor, berkata-kata yang bisa menimbulkan syahwat, yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Termasuk jangan ya membodoh-bodohi orang. Wa ini murukata lahu ausyatamahu. Apabila seseorang mengajak kita untuk berkelahi atau mencaci maki kita, fal yakul, kata Nabi, katakan inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Sehingga orang bijak mengatakan diam itu adalah emas. Dan ternyata puasa diam ini sungguh luar biasa, akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maryam, Siti Maryam ketika dituduh berzina karena hamil tanpa disentuh laki-laki, beliau lebih memilih diam daripada bicara. Ternyata diamnya Maryam mengangkat beliau menjadi wanita terhormat di muka bumi ini dan diabadikan namanya dalam Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, jadi kesimpulan daripada pengajian kita malam ini, bahwa menurut pandangan Imam Al-Ghazali, jadi secara umum itu puasa sebenarnya dua, puasa dahir dan puasa batin. Kalau yang kita bahas kemarin itu yang membatalkan secara dahir, sekaligus pahalanya hilang. Kalau ini, ya beliau katakan bahwa puasa yang pertama puasanya orang awam, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian tingkatan kedua puasanya orang saleh. Di sini kondisi orang yang berpuasa di posisi kedua ini sudah mulai tersaring, sudah mulai kurang, karena hanya mereka yang paham ilmunya yang akan berusaha melakukan, yaitu di samping dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, juga berusaha mengendalikan seluruh panca inderanya, bahkan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama itu sendiri. Ini puasanya orang soleh. Kemudian puasanya para anbiya, puasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha hatinya, pikirannya tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam, hatinya selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya sinyalnya selalu full dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, pengajian kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita zikir-zikir sejenak. Asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat muslimku yang kami hormati, demikianlah pertemuan kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebelum kami tinggalkan, kami ingin berpesan kepada semua yang menonton ini secara langsung ataupun nanti belakangan, kami mohon dukung kami. Insya Allah kami punya rencana
untuk membuat satu media, ya, TV, YouTube, dan itu butuh persyaratan 1000 subscribe ditambah 4000 jam tayang. Maka oleh sebab itu, kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang sempat melihat video ini atau pengajian ini, sebelum kalian keluar, maka ambil HP tak, buka YouTube tak, kemudian setelah itu cari nama saya, ya, nama saya di situ channel YouTube Arifudin Dahamin, maka akan muncul video-video kami. Jangan lupa, ya, subscribe, kemudian tindis notifikasi serta like. Bahkan kalau video itu dianggap bermanfaat, maka silahkan bagikan atau share. Semoga itu semua bisa menjadi amal jariah, bahwa kita pernah kerjasama dalam kebaikan menyebarkan agama. Mudah-mudahan di dunia kita bersama-sama, dan nanti di hari kemudian kita jumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun bersama-sama saling mencari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saya adalah manusia biasa yang tidak luput daripada dosa dan khilaf. Jika karena ada dosa saya, sehingga saya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salah satu di antara kalian Allah masukkan ke dalam surganya, maka carilah saya, bahwa kita pernah duduk sama-sama di sebuah majelis, meskipun hanya melalui online, untuk engkau genggam tangan saya berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dari hamba yang fakir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.